Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Seperti biasa di malam Ahad kita mengkaji fikih, pembahasan fikih menggunakan kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masail Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah. Semoga Allah rahmatnya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah memasuki kitab zakat, kitab tentang zakat. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya terkait zakat ini diwajibkan bagi orang yang memiliki harta dalam keadaan mukallaf. Kita sudah bahas muslim, terus merdeka dan mukallaf. Artinya dia sudah dewasa, sudah balik dan berakal sehat. Berarti orang yang belum balik dan tidak berakal sehat tidak wajib bayar zakat. Ya, ini pendapat Imam Syaukani dan pendapat yang kuat. Walaupun jumhur berbeda dalam hal ini. Lalu kita singgung di sini bahwasanya zakat hewan ini hanya wajib pada zakat pada hewan ternak, yaitu unta, sapi dan kambing. Nah, sekarang kita masuk saja faslun, pasal tentang zakat unta. Ya, saya bacakan dulu nanti baru mungkin ditulis. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, "Idza balaghatil ibilu khamsan fa fiha syatun." Kalau unta sudah mencapai 5, maka zakatnya seekor kambing. Tsumma fi kulli khamsin syatun. Kemudian pada setiap 5 ekor unta, maka zakatnya 1 ekor kambing. Fa idza balaghat 25 fa fiha banatu makhadin au ibnu labunin. Dan jika unta sudah mencapai 25 ekor, maka zakatnya adalah ibnatu makhad, yaitu unta betina yang berumur 1 tahun. Ya, seekor unta betina yang sudah berumur 1 tahun atau lebih. Atau ibnu labun, atau unta jantan yang berumur 2 tahun. Saya bacakan dulu dan saya tulis ya. Wa fi sittin wa thalathina ibnatu labun. Dan kalau unta sudah mencapai 36 ekor, maka zakatnya adalah ibnatul labun, yaitu seekor unta betina yang sudah berumur 2 tahun dan masuki usia 3 ya. Wa fi sittin wa arba'ina hiqqatun. Dan kalau unta sudah mencapai 46, maka di zakatnya yaitu hiqqah, seekor unta betina yang berumur 3 tahun dan masuki usia 4. Wa fi ihda wa sittin jada'ah. Dan kalau unta sudah mencapai 61, maka zakatnya seekor jada'ah, yaitu seekor unta betina yang sudah masuk usia 4 tahun ya. Wa fi sittin wa sab'ina binta labunin. Dan kalau unta sudah mencapai 76 ekor, maka zakatnya 2 bintu labun, 2 ekor betina yang sudah berusia 2 tahun. Nanti mungkin gimana dari misal saya tulis. Wa fi ihda wa tis'in hiqqatan ila mi'atin wa 20. Dan kalau unta sudah mencapai 91, maka zakatnya 2 hiqqah. Hiqqah tadi unta yang berumur 3 tahun. Ya, sudah berusia, unta betina yang sudah berusia 3 tahun. Dan ini dari 91 ini sampai 120. Fa idza zadat fa fi kulli arba'in ibnatul labun wa fi kulli khamsina hiqqatun. Dan kalau sudah melewati 120 ekor untanya, maka pada setiap kelipatan 40 ekor, 1 unta betina yang berusia 2 tahun. Dan pada setiap kelipatan 50, maka untanya zakatnya 1 ekor unta betina yang berusia 3 tahun. Jadi gini, ukurannya
Ini yakin. Sampai 9, 10 sampai 14, 15 sampai 19, 20 sampai 24. Nah, di sini kata Imam Asy-Syaukani menyebutkan ini ukuran kadar zakat ini berdasarkan hadis. Jadi bukan dari beliau sendiri. Jadi beliau menyebutkan ini berdasarkan hadis, yaitu surat Abu Bakar kepada Anas bin Malik, disebutkan dalam Sahih Bukhari. Jadi Abu Bakar menulis surat kepada Anas bin Malik menyebutkan tentang aturan zakat unta. Inilah kewajiban dari Rasulullah begini, sebutkan. Ya. Jadi hadisnya nggak disebutkan, karena kalau disebutkan panjang. Cuman ini diambil dari hadis. Jadi ukurannya begini Bapak, ini unta ya, kita zakat unta. Jelas Bapak atau kecil? Kecil. Jelas. Jelas. Nggak ada ini penghapus apa? Kertas nggak ada. Biar diperbesar aja. Nah ya udah pakai aja. Ya, kita lihat. Ini perbesar lagi. Jelas? Nah ini baru ya. Nah jelas? Nah 10, 14, 15 sampai 19, 20 sampai 24. Nah, kata Imam Asy-Syaukani kan, jika unta sudah mencapai 5 ekor, maka zakatnya seekor kambing. Kalau sudah sampai 5 ekor, berarti kalau seseorang memiliki unta baru 1, 2 atau sampai 4, wajib bayar zakat? Tidak. Tulis tidak wajib bayar zakat. Kalau untanya baru 1, 2, 3, 4 tidak wajib bayar zakat. Nah, kalau untanya sudah sampai 5, maka wajib bayar 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Kambingnya Kalau sudah 5, kambingnya bebas. bebas. Kambingnya bebas, nggak ditentukan. Kalau unta seorang sudah sampai 5, maka dia wajib bayar zakatnya berupa 1 ekor kambing. Ya. Ini pada setiap 5, lipatan 5. Artinya kalau sudah 10 berarti 2 ekor kambing. Beginikan aja. Nah 2 ekor kambing nih. Berarti 5 sampai 9. Kalau seorang punya untanya 6, berarti baru 1 ekor. 1 ekor. 7, 1 ekor. 8, 1 ekor. 9 juga gitu. Nah tapi kalau udah 10, berarti kan 2 kelipatan 5 kan? 2 ekor Udah kambing. kan? Berarti 2 ekor kambing. 10 sampai 14, ini 2 ekor kambing. Nanti kalau sudah 15, 3 ekor kambing. Sampai 19. Nanti kalau 20, 4 ekor kambing. Nah, ini 24. Nanti di sini kalau sudah 25 ekor kambing, 25 ekor unta, maka zakatnya bukan lagi kambing, 1 ekor unta betina. tapi unta. Kalau sudah 25 nih Sampai 35. sampai 35. 35 maaf. Dari 25 sampai 35, maka zakatnya yaitu ibnatu makhab, 1 ekor seekor unta. unta betina yang berumur 1 tahun. Sudah melewati 1 tahun. Masuk 2 tahun. Ya masuk usia 2 tahun. Jadi kalau untanya seseorang udah 25 nih sampai 26 terus, maka zakatnya 1 ekor unta betina yang berusia setahun, sudah mencapai usia setahun atau lewat. Atau kalau tidak ada, disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, bisa 1 ekor unta jantan yang sudah berusia 2 tahun. Yang sudah berusia 2 tahun. Kita lanjut lagi. Jadi kata Imam Asy-Syaukani, fa idza balagha 25, kalau sudah mencapai 25 untanya, maka zakatnya adalah ibnatu makhab, 1 ekor betina, unta betina yang berusia setahun, atau ibnu labun, atau unta jantan yang berusia 2 tahun. Wa fi sittin wa talatin ibnatu labun. Nah, kalau unta tersebut mencapai 36 sampai 45, maka ininya zakatnya ibnatul labun, 1 ekor unta betina yang berusia 2 tahun. 1 ekor
unta betina yang berusia 2 tahun. Nah, ini Bapak ini memang saya nggak ada unta, ngapain kita bahas? Ya mudah-mudahan Allah beri rezeki nanti dapat unta banyak. Ya kayak kita bahas nggak apa-apa, ilmu insya Allah satu bermanfaat. Ya. Kenapa? Iya nggak apa-apa insya Allah. Berarti setiap unta ini tidak akan punah berarti. Oh iya insya Allah. Selalu ini unta ini hewan yang sangat ini apa bermanfaat sekali. Ya makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran ya. Allah ingatkan apa para sahabat tentang apa tentang keistimewaan Al-Quran, keistimewaan unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Kenapa Allah menyebutkan contoh unta? Ya, ada Karena ada keistimewaannya ya. Unta ini sangat istimewa Bapak ya. Nah ini Bapak, jadi kalau seorang punya unta dari 25 sampai 35, misalkan 30 ekor unta, maka zakatnya berapa? 1 ekor unta betina yang berusia setahun, atau 1 ekor unta jantan yang berusia 2 tahun. Nah, kalau sudah sampai 36 sampai 45, entah 37 ekor, 40 ekor, 44, maka zakatnya 1 ekor unta betina yang berusia 2 tahun. Ustaz, Ya. ada kelipatan 4 itu Ustaz. Kalau misalnya tuh 39 itu wajib dia bayar 1 ekor kambing itu. Nah, Nah, itu namanya kalau dalam istilah zakat auqas, apa namanya, di antara 2 kewajiban. Ini nggak dianggap. oh itu ya. Walaupun kalau secara akal kita kan, kalau kita pakai akal manusia kan 36 sampai 45 ini kan ada berapa rentangnya? 9 kan? Harusnya menurut akal kita berarti kalau kelipatan 5 kan 1 ekor kambing kan? Harusnya ini kan selain 1 ekor unta betina tambah lagi 1 ekor kambing. Ini menurut kita. Tapi yang namanya zakat ini ibadah. Aturannya dari siapa? Allah. Dan ini keringanan. Jadi antara 2 ini Bapak, nggak usah dipikirkan antara ini, maksudnya ini nih, ini dan ini nih, kan ini kan, Ya. ini nggak usah dipikirkan berarti ini tambahan, enggak. Pokoknya kita ikutin dengan aturan dalam hadis. Jadi akal nggak berfungsi dalam hal ini, maksudnya nggak bisa dipertentangkan dengan dengan wahyu ya. Jelas Bapak ya. Pokoknya patokan ini 25 sampai 35 ini. Nanti kalau 36 sampai sini ini. Jadi nggak dipikirkan 36 sampai 45 ini kan ada rentang 9. Berarti harusnya ada 1 ekor kambing. Karena kalau sudah sampai 5 ekor unta dapat 1 ekor kambing. Berarti harusnya 1 ekor unta plus 1 ekor kambing. Ini akal kita. Tapi dalam ini enggak. Sebagaimana nanti dibahas juga sebenarnya kayak gitu. Al-Auqas namanya. Apa di antara 2 kewajiban, Bapak ya. Nah, ini kalau jumlah untanya 36 sampai 45 ya. Lalu berikutnya kata Imam Asy-Syaukani, wa fi sittin wa arba'in hiqqah, dan jika sudah 46 sampai 60 ini zakatnya hiqqah, yaitu 1 ekor unta betina, saya ingat saja, yang sudah berusia 3 tahun. Nah, jadi kalau unta kita sudah 46 ekor, udah 50 ekor, udah 55 ekor, bayarnya 1 ekor unta betina yang berusia 3 tahun. Jelas Bapak? Ya mungkin sekali lagi ini unta kita punya unta sebanyak ini. Ya kita lanjut. Jadi itu kalau sudah sampai 60 ekor. Nah nanti wafi ihda wasitin, kalau sudah sampai 61, maka sampai 75, maka zakatnya adalah jad'ah. Jad'ah yaitu 1 ekor unta betina yang sudah berusia 4 tahun. Kalau sudah 61 sampai 75 ya. Jadi kalau misalkan untanya 70, zakatnya apa? Kalau 70, 1 ekor unta betina berusia 4 tahun. Saya tes ya berarti ya. Kalau misalkan 30, kecil ya tulisannya. 30, 1 ekor unta betina usia 1 tahun. Oke, ini ukurannya Bapak ya. Ya, kita langsung lanjut lagi. Itu kalau sampai 75. Lalu wa fi sittin wa sab'in binta labun,
Dan kalau sudah untanya sebanyak 76 sampai 90 ya, sampai 90, maka zakatnya adalah 2 bintu labun, yaitu 2 ekor unta betina yang berusia 2 tahun. 2 ekor unta betina yang berusia berapa? 2 tahun. 2 tahun. Nah ini, jadi bukan 1 ekor lagi, jadi 2 ekor. Kalau sudah unta kita 76, 80, 85, 87, untanya zakatnya 2 ekor unta betina 2 tahun. Ibnatul labun, bintu labun. Ya. Jelas Bapak? Ya. Nah, nanti wa fi ihda wa tis'in hiqatan ila mi'ah wa 20. Kalau sudah sampai 91 sampai 120, maka ininya zakatnya 2 ekor hiqqah. Hiqqah yaitu 2 ekor unta Usia 3 tahun. yang berusia 3 tahun. Nah ini kalau udah sampai 120, kira-kira ada nggak yang punya unta selain ini? Mungkin ada kalau di Arab ya. Kalau Indonesia ya yakin ada. Jangankan 120 ekor, 1 ekor aja nggak ada kayaknya. Kecuali di taman safari yang benar, taman binatang. Ya ini sampai 120 ekor. Nah, faida zadat fa fi kulli arba'in ibnatul labun. Kalau misalkan untanya sudah lewat 120, maka pada setiap kelipatan 40-nya adalah zakatnya adalah 1 ekor unta betina 2 tahun. Kalau sudah lebih dari berapa? 120. Berarti saya ini tes. Bapak, kalau misalkan untanya 123, berarti zakatnya berapa? 2 ekor. 3 ekor. 3 ekor apa? Unta betina 4 tahun. 3 ekor unta betina 2 tahun. Ini kan? Nah, 3 ekor unta betina. Ekor betina 2 tahun, saya gini aja ya. Biar ini. Kecil, makin kecil. Lalu kalau misalkan ini jumlahnya 130. Sama. Yakin? Betul. Enggak. Pertama, kan setiap kelipatan nanti saya belum baca juga. Saya bacakan dulu. Kalau kelipatan 40 itu 1 ekor unta 2 tahun ya kan? Dan pada kelipatan 50, pada setiap kelipatan 50, 1 ekor unta 3 tahun. Kalau 40, 1 ekor betina 2 tahun. Kalau kelipatan 50, 3 tahun. Jadi kalau misalkan unta 130, 2 ekor 3 tahun. 2 ekor unta betina 2 tahun dan 1 ekor unta betina 3 tahun. Kan 40 tambah 40 tambah 50, ya tidak? Betul tidak? Hitungannya gitu kan? 80 ya kan? 40 tambah 40 berapa? 80 tambah 50 130. Berarti zakatnya 2 ekor unta betina 2 tahun sama 1 ekor unta 3 tahun. Berarti dari 120. Kenapa? Pelipatan 40 itu tidak start dari 120 ekor tadi. Enggak. Pokoknya kalau udah 120 udah langsung dihitung per 40 per 50. Gitu Pak. Nah sekarang kalau untanya 50, misalkan untanya 140, berarti zakatnya berapa? Hah? 2 ekor unta yang berumur 3 tahun dengan 1 ekor unta yang berumur 2 tahun. Kan setiap kelipatan 50, 1 ekor unta 3 tahun. Dan pada setiap kelipatan 40, 1 ekor unta 2 tahun. Jelas Bapak? Nggak usah terlalu panjang ya, penting kita ada pengumuman pengetahuan seperti ini. Jelas ya? Nah ini selesai. Dengan ini kita selesai dari zakat unta. Cuma ada sedikit pembahasan Bapak-bapak terkait ini, terkait masalah zakat unta. Yang jadi pertanyaan, kalau misalkan seseorang nih, contohnya
Saya kan misalkan punya unta 36 ekor. Berarti saya wajib bayar zakatnya berapa? Satu ekor unta betina 2 tahun ya kan? Ya. Yang jadi masalah, saya nggak punya 1 ekor unta betina 2 tahun, tapi punyanya 1 ekor unta betina 3 tahun. Jadi gimana tuh? Bayar sama kambing tuh. Apa? Bayar sama kambing itu Ustaz. Jadi gimana? Tambah kambing tuh. Tambah kambing. Gimana? Nah, disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, kalau seorang misalkan saya punya ini, saya udah 36 ekor apa untanya ya, saya kan wajib bayar 1 kali. Kalau kondisinya seperti itu, diterima zakat saya. Ini 1 ekor unta 3 tahun dan saya berhak dapat 20 dirham atau 2 ekor kambing. Ya kan? Karena apa? Saya kan asalnya harusnya ini kan, tapi saya bayar dengan ini lebih tinggi tidak? Nah, maka saya berhak dapat 20 dirham atau dapat 2 ekor kambing. Uang kembaliannya. Ya, selisihnya kan. Nah, tapi pertanyaannya, saya sudah harus bayar 1 ekor unta betina 3 tahun nih, karena kambing saya sudah 46 tahun, 46 ekor maaf. Nah, unta. Saya sudah memiliki 46 unta. Maka saya kan wajib bayar 1 ekor unta betina 3 tahun. Tapi saya punyanya cuma 1 ekor unta betina 2 tahun. Tambah kambing. Maka saya harus bayar ini nih plus 20 dirham atau 2 ekor kambing. Jelas Bapak? Nah, ini bukan aturan dari ulama, disebutkan dalam hadis. Jadi kalau punya selisih, kalau lebih tinggi, misalkan saya harusnya bayarnya lebih rendah, tapi saya bayar lebih tinggi, berarti saya berhak dapat Kembalian. 20 dirham atau 2 ekor kambing. Tapi kalau saya bayarnya lebih rendah, padahal harusnya lebih tinggi, berarti saya Nombok. kasih plus bayar 20 dirham atau 2 ekor kambing. Jelas Bapak ya? Nah, ini sekilas saja. Kalau dirapel nggak boleh Pak, misalnya yang Dirapel. sudah dikeluarkan, karena kan misalnya harusnya sudah mencapai lebih dari 36 ekor, Sampai 36 ekor. dan lebih kan, tapi belum dia keluarkan, itu denda dulu sampai 46. 46. Ya, Oh enggak, tetap harus bayar. Tetap dia harus bayar, yang lalu bayar. boleh gitu. Enggak, zakat nggak boleh tunda Bapak ya. Kalau seorang sudah wajib bayar zakat harus ini. Tapi kan sudah kita bahas yang namanya zakat ini termasuk zakat ternak. Kita wajib bayar zakat kalau sudah mencapai nisab. Contoh ini, plus tunggu setahun haul. Contoh gini, saya sudah sampai misalkan ini aja lah 5 nih. Unta saya sudah 5. Tahun ini udah beranak 5. Baik itu apa unta yang dewasa maupun masih bayi, itu udah dianggap itu. Walaupun bayi ya, saya punya 5 ekor unta, 3-nya tua, 2-nya bayi, udah dianggap 5 kan? Berarti wajib bayar zakat tidak? Wajib. Tapi ini udah masuk nisab maaf, tapi belum wajib bayar zakat sampai tunggu apa? 1 tahun. Kalau 1 tahun ternyata tetap atau bertambah jadi 10, berarti saya wajib bayar. Nah, tapi kalau ternyata berkurang, mati 1 jadi 4, wajib bayar zakat? Tidak wajib. Misalnya dia jualnya, Udah nggak wajib kan? jadi karena kan ada keperluan jualannya, Udah nggak wajib. Kalau menghindar dia Ustaz. Nggak wajib. Hah? Menghindar ya kan? Menghindar supaya Menghindar. Menghindar. Oh, gila itu lain lagi. Kalau tujuannya menghindar Kan besok, siasat untuk misalnya kan menghindar besok kan, dari- kita jual sekarang. Ya, dan termasuk ini juga Bapak-bapak yang sudah sempat nanti akan kita singgung juga. Kalau misalkan seorang berserikat dalam kambing atau unta, misalkan dia 2 orang berserikat dengan unta jumlahnya sampai 10. Ya, 10 atau gini aja, 8. Ya, dengan isep sama-sama membeli ini unta 8 ekor, patungan 8 ekor. Lalu mikir kalau 8 ekor sudah wajib bayar zakat tidak? 8 ekor Udah. wajib kan? Udah, Ini udah berserikat kan? Nah, kata JS, wah kalau kita bayar, kita Rugi. rasanya rugi. Udah, ini aja kamu ambil 4, bawa kandang sana, saya 4 ke sini. Nanti petugas zakat datang, petugas zakatnya kan datang. Berapa Pak ininya untanya? 4, oh belum wajib. Datang lagi Isep, berapa untanya Pak? 4, oh belum wajib. Nah ini nggak boleh. Nanti kita bahas itu pada berapa pertemuan. Kalau pajak boleh, Ustaz. Apa? Kalau pajak pemerintah boleh.
Ustaz, Ya. kalau misalnya 5 ekor itu 1 tahun ini udah kita bayar, tahun depan masih dihitung lagi kan? Oh, iya. Iya, memang begitu. Selama itu, tapi kan sudah kita bahas yang zakat, yang hewan yang wajib dibayarkan zakat itu hewan pertama yang saimah, yang digembalakan, bukan dikandangkan, bukan kita cari makanan. Kalau yang dicarikan makanan nggak masuk. Begitu yang dipekerjakan nggak masuk. Jadi memang khusus dia taruh di luar, cari makan sendiri, rumput-rumput dan semacamnya. Nah ini wajib. Tapi kalau untanya atau kambing atau sapinya dimasukkan ke kandang, kita carikan makanan, carikan obat, ini udah nggak wajib bayar zakat. Walaupun jumlahnya sampai 100 sekalipun. Nah, ini kemurahan, artinya kelapangan dalam Islam. Islam tidak memberatkan umatnya. Ya tidak. Ya karena kalau misalkan setiap unta atau setiap sapi wajib dibayarkan zakatnya, walaupun kita repot mencarikan rumputnya, ya repot. Di sini banyak pendatang. Oh ini kan pemilik sapi nanti bingung gimana sih. Udah cari makanannya pusing. Kalau kita berserikat Ustaz, Apa? berserikat sama misalnya kita beli sapi sampai 10 ekor, tapi orang yang peliharanya orang yang carikan rumput, kita kan nggak mencarikan rumput, Dicarikan rumputnya. Ah itu udah nggak masuk. nggak masuk juga. Nggak masuk. Pokoknya gembala gitu. Kalau sekali-kali digembalakan Ustaz, sekali-kali dikandangkan gimana Ustaz? Nggak masuk juga. Nggak masuk. Pokoknya murni digembalakan. Artinya dibebaskan gitu, dia cari makan sendiri gitu. Adapun kalau sudah dicarikan, apalagi udah dikasih ruangan khusus, dikasih obat, nah ini udah nggak wajib bayar zakat. Tapi masih gini, nggak wajib. Kalau ada orang yang mau mengeluarkan zakat boleh, tapi bukan wajiban. Artinya jangan dipaksakan juga ya. Jelas Bapak ya? Ya. Ayo. Kan? Sengit. Kalau misalnya Ustaz 150 unta, berarti otomatis tahunnya juga nambah. 3 ekor 4 unta. tahun, 5 tahun gitu. Itu nambah. Zakatnya? Iya. Oh iya. Enggak, umurnya. Umur untanya. Iya. Umur untanya. Kelipatan. Kelipat 50 Ini itu kan salah. 2 tahun, umurnya 3 tahun. Kalau misalnya kita punya 150 unta, itu nambah nggak kira-kira apanya? Umur untanya? Oh enggak. Tetap 2 tahun, 3 tahun. Tetap. 2, 3, 4 gitu. Tetap. Pokoknya berkisar dari 1, 2, 3, 4. Nggak lebih dari itu. Saya kira makin banyak untanya tak ada 10. Nggak ada hubungannya. Nah, nggak ada hubungannya itu. Tapi kalau yang unta yang kita miliki sama juga umur. Kalau unta yang kita miliki ini nggak dilihat dari umur. Pokoknya sudah ada unta mau masih bayi baru lahir itu udah dianggap. Ya contohnya gini, misalkan sini Andi punya 4 ekor unta. Nah, barusan tadi sebelum maghrib lahirlah 5. bayi unta 5. Nah ini udah masuk nisab kan? Tunggu setahun lagi. Kalau masih tetap 5 bayar zakatnya 1 ekor kambing. Jadi walaupun kecil udah dianggap itu. Itu jadi nggak harus nunggu. Oh, ini kan masih kecil masa udah dianggap. Oh, harusnya sama. Jadi walaupun kecil udah dianggap ini zakat. Itu sama juga tuh Zat, kayak sapi, kambing itu sama tuh. Sama. Sama, ya. Pokoknya kalau sudah ada itu dianggap. Tapi bayarnya kan udah tentukan kan minimal segini, nggak ada kurang dari setahun. Kalau ini kalau unta. Jelas Bapak ya? Ini ya. Misalnya kan kayak yang saya contohkan tadi, si Sek sama Jais tadi kan dia berserikat, dia beli unta 8 ekor. Nah pada kasus ini kan dia beli unta yang umur 1 tahun, dia sengaja beli unta jantan untuk dijual. Nah jadi dibeli unta jantan 8 ekor semuanya jadi digembalakan selama 3 tahun baru terjual. Tujuan dijual. Selama 3 tahun itu harus wajib juga dia. Oh iya. Pokoknya itu selama itu dia unta milik dia dan digembalakan sudah melewati nisab wajib bayar zakat. Soalnya kan ini kan dia unta jantan semua yang dia beli. Untuk Mau jantan betina semuanya kena. Nggak dibedakan. Oh kalau betina gini jantan nggak. Nah, itu tetap wajib. Adapun bagi pemungut zakat, bahwa petugas zakat, nah ini nanti ada penjelasan dari Imam Asy-Syaukani, nggak sembarangan ngambil. Jadi ngambilnya jangan terlalu tinggi, ininya hewannya jangan terlalu rendah juga, pertengahan. Jadi nggak boleh disebutkan Imam Asy-Syaukani, nanti kita bahas wala fahlu ghanam, nggak boleh mengambil pejantan. Misalnya ini jantan andalan saya untuk menghamili ini diambil sama petugas zakat, jangan itu. Solim kan? Iya itu jangan. Iya itu sedih nanti deh. Nah itu nggak boleh. Ini kesayangan. Ya jadi nggak boleh terlalu mahal dan nggak boleh terlalu buruk, pertengahan. Ya kalau terlalu mahal yang dirugikan siapa?
tuan pemilik. pemilik ininya hewannya kan. Tapi kalau yang terlalu buruk, Ya, petugas zakat. orang miskin ya, fakir miskin ya nanti yang dirugikan kan, dapat yang buruk begini. Nah, jelas Bapak ya. Nah, ini tentang apa zakat unta selesai. Berarti kita sekarang masuk zakat sapi. Jam berapa? Benar. 5 menit lagi enggak? Hah? 10 menit lagi. 10 menit lagi. Tanya dah, Ya, Ya. kan yang dapat fakir miskinnya. ya. Jadi di keluarga kita ada fakir miskin, macam mana kita? Boleh nerima. Keluarga atau macam mana? Boleh nerima. Jangankan itu, anak saja boleh kalau memang anak ini bukan di bawah nafkah kita. Tanggungannya. Misalkan anak kita sudah dewasa nih, kan udah nggak tinggal di rumah kita lagi kan, tinggal di tempat lain dan dia miskin, kita kaya nih orang tua, maka boleh. Walaupun kepada anak. Yang diutamakan dulu keluarga apa? Oh iya, bahkan lebih diutamakan keluarga Bapak ya. Kita sedekah atau zakat itu diutamakan keluarga. Kalau memang keluarga ada yang miskin, keluarga dulu, jangan cari yang jauh. Orang lain dikasih kekenyangan, keluarga kelaparan. Nah ini nggak pantas gitu. Tapi dengan syarat tadi kalau anak ini bukan di bawah nafkah ayahnya. Adapun kalau dia masih di bawah nafkah ayahnya nggak boleh. Keluarga. Ya artinya kalau memang dia mungkin anak ini sudah nikah, udah mandiri, tapi dia hidupnya miskin, sedangkan kita orang tua kaya, maka nggak apa-apa kasih. Ya? Kalau zakatnya tuh diambil di sini, Zat, kemudian dikasih tempat lain tuh bisa juga, Zat. Oh, naklul zakat, Ya. memindahkan zakat. Ya, Zat. Pendapat yang kuat kalau memang di sini sudah banyak yang kaya dan di tempat luar lebih banyak yang membutuhkan, nggak apa-apa. Tapi kalau di sini masih ada yang miskin, utamakan sini. Ya. Jangan dipindahkan ke yang jauh dalam keadaan di sini banyak yang miskin. Nah, Tidak wajar, Zat. Tidak banyak tuh, banyak lah. Ada obat dia tuh. Sadwal lah, ya. Nah, tadi Pak yang udah mencapai lebih dari 5 ekor itu kan 1 ekor kambing. Ya. Itu memang harus 1 ekor kambing. Nggak boleh misalnya diuangkan atau diapakan. Nggak boleh. Nggak boleh. Memang harus kambing itu Iya, dikasih. betul. Itu sama juga tuh, Zat. Kayak emas, perak. Itu harus emasnya itu. Iya. Iya. Misalnya kayak gini, Zat. Dikeluarkan emasnya tuh kan. Kemudian diganti sama uang. Itu boleh tuh, nak? Asalnya Kan uang segala sesuatu itu dengan zatnya. Kalau misalkan zakatnya zakat hewan, maka hewan. Tapi kalau memang dalam kondisi tertentu, mirip kayak zakat ini zakat fitrah dan semacamnya. Kalau memang kondisinya orang-orang lebih mendesak membutuhkan uang, nah ini lain lagi. Tapi hukum asalnya harus ini. Kalau misalkan zakatnya emas, makanan, nggak boleh diganti-ganti. Ya, Bapak ya. Kecuali kalau memang kondisi mendesak lebih membutuhkan itu uang, nah itu lain lagi. Nah, Bapak, ini dengan ini selesai dari zakat unta. Nah, sekarang kita masuk ke zakat sapi. Tapi waktunya berapa? Habis. 9 menit lagi, Zat. Hah? 9 menit lagi. 9 menit lagi. Cukup insya Allah ya. Berarti ini hapus ya. Iya. Zakat sapi. Ayam nggak ada ayam ya kan? Nggak ada. Ayam. Sekalian aja tinggi. Weh, ayam 1 kandang itu banyak. Sekarang zakat sapi kita. Nah, kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa yajibu fi talatin minal baqari tabi'un aw tabi'atun wa fi kulli arba'in musinnatun thumma kadzalik. Pada setiap 30 ekor sapi wajib membayar zakat berupa tabi'. Tabi' itu 1 ekor sapi betina, 1 ekor sapi jantan berumur 1 tahun. Atau tabi'ah, atau 1 ekor sapi betina berumur 1 tahun. Pada setiap 30 ekor. Wa fi kulli arba'in, pada setiap kelipatan 40 ekor sapi wajib bayar musinnah, yaitu unta betina berumur 2 tahun. Tsumma kadzalik, demikian pula seterusnya. Iya, sapi ya, udah kelamaan. Ya, saya ulangi lagi. Tukar-tukar terus ya. Saya ulangi lagi. Pada setiap 30 ekor sapi wajib membayar 1 ekor sapi betina usia 1 tahun atau 1 ekor sapi jantan berusia 1 tahun.
Dan pada setiap 40 ekor sapi wajib membayar 1 ekor sapi betina berusia 2 tahun. Ya, jadi begini. Ini lebih mudah lagi nih. 30-40 betul. Kalau seorang berarti nisabnya sapi yaitu 30. Ada tinta isi ulang. Berarti kalau sekarang lebih mudah lagi. Nah, ini. Nah, nisabnya sapi 30. Artinya kalau seorang punya sapi 5, wajib bayar zakat? Tidak. 20? Tidak. 25? Tidak. 29? Tidak. Pokoknya 30 ya. Nah, kalau seorang sudah punya sapi 30 ekor, maka dia wajib bayar zakatnya 1 ekor sapi jantan Karena sama tak saya atau betina. 1 tahun. Betina yang berusia 1 tahun. Nah, ini. Kalau sudah 30. Ya. Kalau sudah 40, 1 ekor sapi betina berusia 2 tahun. Bapak. Jadi saya mau nanya kalau begitu. Kalau seorang punya sapi 35 ekor, berapa zakatnya? 1 ekor. 1 ekor sapi jantan atau betina 1? Kalau 39? Masih 1 ekor. Mas 1. Kalau 40? 1 ekor. 1 ekor sapi betina 2 tahun. 2 tahun. Kalau misalkan 50? Masih Masih 1 1 ekor. Masih 1 ekor sapi betina 2 tahun. Kalau 60? 2 ekor. 2 ekor. Nah, kalau 60 berarti 2 ekor Ekor sapi. Jantan 1 sapi betina atau jantan usianya 1 tahun. 1 tahun. Nah, tinggal kelipatannya aja. Ya, gimana? Nanti kalau sudah 70, nah ini 70. Kalau 70 bagaimana? Masih Ah, 1 ekor sapi Jantan. yang setahun Daun dan 1 tahun. 1 ekor. Dan satunya lagi apa? 1 ekor sapi betina 2 tahun. Ya, dan 1 ekor sapi yang 2 tahun. 2 tahun. Ya, 2 tahun. Begitulah seterusnya. Soal jelas ya? Jadi kita bisa tinggal itu aja. Contohnya gini. 30-40. 90. Kalau 90 ekor, 40. zakatnya berapa? 2 ekor. 2 ekor sapi 2 betina ekor 2 tahun. 2 tahun. 90. 90. Ikut 3 ekor sapi yang usianya setahun. Oh iya. Kalau misalkan ya 110. 3 ekor. Hah? 2 ekor yang apa? 2 ekor sapi 2 tahun sama 1 ekor sapi 1 tahun. Jelas Bapak? Nah, ini selesai ya. Udah bisa ngajar kan nanti Bapak nih. Kalau pulang ke rumah ini saya ajarin nih. Zakat sapi. Ya mungkin cukup ya karena waktunya agak. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita selesaikan zakat, kita masuk zakat kambing insyaallah ya. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta. Kasian ayam sama bebeknya nggak dianggap ya.